Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Sebuah rumah kios di Jalan Cemara Merauke nyaris terbakar akibat ulah seorang pria. Kesal saat ditegur oleh pria Parubaya, sejumlah pemuda di Kabupaten Sarmi malah menganiaya korban hingga tewas. Razia pabrik miras oplosan di Merauke terus berlanjut. Polisi berhasil menyita ribuan liter miras dari pemukiman padat penduduk. Perkembangan terbaru kasus pembunuhan istri pegawai pajak di Manokwari terus menuai reaksi publik. Tokoh agama Manokwari Pendeta Vince Bonsapia mengecam keras aksi pelaku yang dinilai sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa pelaku wajib dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena kasus ini termasuk salah satu yang paling brutal di Manokwari. Kami juga tidak terima karena maksudnya kan seorang perempuan itu sudah terjadi dan itu makanya kalau saya lebih baik untuk yang melakukan itu ditangkap dan juga harus ada hukuman setimpal dengan perbuatannya. Tidak hanya tokoh agama, Wakil Ketua DPRD Manokwari, Suryati, juga meminta agar majelis hakim memberikan vonis hukuman mati bagi tersangka. Ia menyebut selama ini kriminalitas di Manokwari umumnya kasus kecil, namun pembunuhan ini sangat mengerikan dan telah mengguncang perhatian nasional. Damai walaupun ada kriminal tapi kriminal kecil saja yang bisa terus ini sungguh di luar dugaan kita. Kalau bisa sih memang dihukum mati karena sudah tidak sangat manusiawi. Senin 10 November pekan lalu warga dikejutkan dengan temuan mayat perempuan di dalam septic tank sebuah rumah kosong di kawasan Reremi, Manokwari. Korban diketahui bernama Aresti Gunarti Narga, istri seorang kepala seksi di kantor pajak Pratama, Kabupaten Manokwari. Korban dan suaminya diketahui baru 3 bulan pindah tugas dari Jakarta dan mengontrak rumah di kawasan tersebut. Polisi kemudian bergerak cepat dan menetapkan Yahya, seorang tukang bangunan, sebagai tersangka utama. Ia diduga telah merencanakan pembunuhan, melakukan mutilasi, kemudian menyembunyikan jasad korban di septic tank untuk menghilangkan jejak. Pelaku kini terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati sesuai pasal pembunuhan berencana. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Peredaran narkotika di Kota Jayapura masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2025, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 50 kasus narkotika dengan 71 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya merupakan warga negara Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan dari 50 kasus yang diungkap, 38 kasus terkait penyalahgunaan obat-obatan berbahaya, 4 kasus ganja, 5 kasus sabu-sabu, serta 1 kasus peredaran minuman keras tanpa izin. Pelaku narkotika khususnya jenis ganja, ini kan modusnya atau tujuan mereka itu untuk faktor ekonomi. Jadi mereka ini menjual ganja dengan alasan mereka tidak memiliki pekerjaan dan mengambil jalan pintas untuk menjual narkotika jenis ganja baik di dalam Kota Jayapura maupun sampai mencoba untuk mengirim keluar Kota Jayapura. Jadi kalau dari kami dari Sat Narkoba sendiri, kami tetap berupaya untuk semaksimal mungkin mengantisipasi dan menindak segala bentuk jenis peredaran narkotika, khususnya pengedar. Sebagian besar tersangka mengaku menjadi pengedar karena terdesak kondisi ekonomi.
Polisi mengimbau warga tidak bersentuhan dengan narkoba karena bisa dipenjara. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Gerak-gerik seorang pria ini sangat mencurigakan. Ia membawa sebuah kardus dan menaruhnya tepat di sebuah kios di Jalan Cemara, Merauke pada hari Senin. Tampak jelas seseorang membawa sebuah kardus yang dibakar kemudian menaruhnya tepat di depan pintu kios. Tak berselang lama api membesar dan membakar area depan kios. Pemilik kios yang terbangun karena cahaya api langsung keluar dan berusaha memadamkan kobaran yang semakin membesar. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bagian dalam bangunan. Pelaku pun langsung melarikan diri setelah aksinya diketahui. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Merauke agar selalu berhati-hati terhadap kasus kebakaran rumah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pastikan instalasi listrik dalam keadaan baik, sumber api agar disediakan alat pemadam kebakaran atau APAT, dan pastikan kompor-kompor kalau meninggalkan rumah agar dimatikan. Dan yang terakhir dapat memasang keamanan CCTV di tiap-tiap rumah untuk berguna menjaga keamanan rumah kita. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik aksi berbahaya tersebut. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunurung Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.